Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang perkembangan Islam di Indonesia. Anggota dari kelompok 11 yaitu Adam Taufikur Rahman, Divani Ardianti Putri, Tiara Kumastuti. Masuknya Islam di Indonesia. Teori Mekah. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Dalam pandangan Hamka, orang-orang Islam di Indonesia mendapatkan Islam dari orang-orang pertama atau orang Arab, bukan dari hanya sekedar perdagangan. Pandangan Hamka ini hampir sama dengan teori Sufi yang diungkapkan oleh E.H. Jones yang mengatakan bahwa para musafirlah atau kaum pengembara yang telah melakukan Islamisasi awal di Indonesia. Kaum Sufi biasanya mengembara dari satu tempat lainnya untuk mendirikan kumpulan atau perguruan tarekat. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Tokoh yang menyosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang menemukan teori ini adalah J. Wijnepel. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Wijnepel bukan dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagangan dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Teori Gujarat kemudian juga dikembangkan oleh C.P. Mukhuita tahun 1912 yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang terdapat di Cambay, Gujarat pada tanggal 17 Dzulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Alasan lainnya adalah kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut masyarakat Muslim di Gujarat dan Indonesia. Lalu teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi atau yang bisa disebut kini Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husain Jadidingrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husain lebih menitikberatkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain terdiri dari merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW di Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi lain adalah ajaran mistik yang mempunyai banyak kesamaan. Alasan lain yang ditemukan Husain yang sejalan dengan teori Mukhuita yaitu ada kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan yang dipakai di kuburan Islam sejak awal di Indonesia. Kesamaan lain adalah bahwa umat Islam di Indonesia mengadut mazhab Syafi'i atau seperti kebanyakan Muslim di Iran. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Perkembangan Islam di Indonesia. 1. Pendekatan perdagangan.
Para pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab tinggal selama berbulan-bulan di Malaka dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Mereka menunggu angin musim yang baik untuk kembali berlayar. Maka terjadilah interaksi atau pergaulan antara para pedagang tersebut dengan raja-raja, para bangsawan, dan masyarakat setempat. Kesempatan ini digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan agama Islam. 2. Pendekatan politik. Masuknya Islam melalui saluran ini dapat terlihat ketika Samudra Pasai menjadi kerajaan. Banyak sekali penduduk yang memeluk agama Islam. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Dari sini dapat dikatakan pula bahwa kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan yang bukan Muslim untuk memeluk agama Islam. Yang ketiga, pendekatan perkawinan. Sebelum prosesi pernikahan, mereka telah diislamkan terlebih dahulu, dan setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan kaum muslim semakin luas. Oleh karenanya, tidak heran banyak sekali bermunculan kampung-kampung muslim. Awalnya kampung ini berkembang di pesisir pantai. Biasanya mereka disebut dengan kampung Arab dan masih terkenal hingga saat ini. Dalam perkembangan berikutnya, karena ada wanita yang keturunan bangsawan yang dinikahi oleh pedagang itu, tentu saja kemudian dapat mempercepat proses Islamisasi. Yang keempat, pendekatan pendidikan. Pada proses ini, biasanya dilakukan melalui pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh para wali, ulama, kiai, atau guru agama yang mendidik murid-murid mereka. Tempat yang paling besar untuk mengembangkan ajaran Islam adalah pondok pesantren. Di setiap itu, para santri dididik dan diajarkan pendidikan agama Islam secara mendalam, sehingga mereka betul-betul menguasai ilmu agama. Setelah lulus dari pesantren, para santri kembali ke daerah asal untuk kemudian menyebarkan kepada masyarakat umum pelajaran yang telah mereka peroleh di pesantren. Yang kelima, pendekatan kesenian. Salah satu media pertunjukan yang paling terkenal melalui pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga, penyebar Islam di daerah Jawa Tengah, adalah sosok yang sangat mahir memainkan wayang. Cerita wayang yang dimainkan berasal dari cerita Ramayana dan Mahabharata yang memang sudah sangat terkenal, yang di dalamnya terdapat ajaran tasawuf. Tasawuf merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Dalam memainkan wayang, selalu disisipkan ajaran-ajaran Islam sehingga penduduk akrab dengan ajaran Islam. Dalam pertunjukan ini adalah para penduduk tidak dipungut biaya ketika mereka menyaksikan pertunjukan wayang. Mereka hanya diminta untuk melantunkan kalimat syahadat. Yang keenam, pendekatan tasawuf. Tasawuf merupakan bagian dari agama Islam. Para tokoh tasawuf ini biasanya memiliki keahlian khusus sehingga dapat menarik penduduk untuk memeluk agama Islam. Keahlian tersebut biasanya termanifestasi dalam bentuk penyembuhan bagi orang-orang yang terkena penyakit lalu disembuhkan. Ada juga yang termanifestasi sebagai kekuatan-kekuatan magic yang memang sudah sangat akrab dengan penduduk pribumi saat itu. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tiara. Selanjutnya adalah tokoh perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Hamzah Fansuri. Ia hidup pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda sekitar tahun 1590 Masehi. Pengembaraan intelektualnya tidak hanya di Fansur Aceh, tetapi juga ke India, Persia, Mekah, dan Madinah. Dalam pengembaraan itu, ia sempat mempelajari ilmu fikih, tauhid, tasawuf, dan sastra Arab. Selanjutnya adalah Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Beliau lahir di Moncongloe, Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626 Masehi. Ia memperoleh pengetahuan Islam dari banyak guru, diantaranya yaitu Sayyid Ba'alwi bin Abdullah Al-Allaham, Syekh Naruddin Ar-Raniri, Muhammad bin Waji As-Sa'a, Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Damiski, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Ia merupakan salah seorang ulama terkenal yang berasal dari Sumatera Selatan. Ayahnya adalah seorang sayyid dan san'a. Ia dikirim ayahnya ke Timur Tengah untuk belajar. Di antara ulama sejaman yang sempat bertemu dengan beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Wahab Bugis, Abdurrahman Bugis Al-Batawi, dan Daud Al-Tatani.
Selanjutnya adalah Syekh Muhammad bin Umar Nawani Al-Bantani. Beliau lahir di Tanar, Serang, Banten. Sejak kecil, ia dan kedua saudaranya, Tamim dan Ahmad, dididik oleh ayahnya dalam bidang agama, ilmu nahwu, fikih, dan tafsir. Selain itu, ia juga belajar dari Haji Sabar, ulama terkenal pada saat itu, dan dari Raden Haji Yusuf di Purwakarta, Jawa Barat. Kemudian ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan menetap di sana kurang lebih 3 tahun. Di Mekah, ia belajar dari Sayyid Ahmad bin Sayyid Abdurrahman An-Nawani, Sayyid Ahmad bin Yati, dan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sedangkan di Madinah, ia berguru kepada Syekh Muhammad Khotib Sambas Al-Hambali. Dengan bekal pengetahuan agamanya, ia banyak terlibat proses belajar mengajar dengan para pemuda di wilayahnya yang tertarik dengan kepandaiannya. Pada tahun 1855 Masehi, ia berangkat ke Haramain dan menetap di sana hingga beliau wafat pada tahun 1897 Masehi. Selanjutnya adalah Wali Songo di Indonesia. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim merupakan sesepuh Wali Songo. Beliau memiliki beberapa nama, antara lain Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, Sunan Gresik, atau Syekh Ibrahim Asmar Khan, sebutan dalam babat Tanah Jawi. Di kalangan para wali, Maulana Malik merupakan tokoh yang dianggap paling senior atau wali pertama. Beberapa versi menyebutkan bahwa beliau berasal dari Turki, Arab Saudi, dan Gujarat. Belum ada keterangan yang pasti kapan beliau lahir dan dari mana beliau berasal. Meskipun demikian, sumber sejarah mengatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim datang ke Nusantara sekitar abad ke-14. Pendapat lain menyebutkan bahwa beliau datang ke Pulau Jawa pada tahun 1399 Masehi dari Arab, kemudian tinggal di Perlak dan Pasai, pergi ke Gujarat, dan selanjutnya menetap di Gresik. Beliau wafat di Gresik pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 822 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 April 1419 Masehi. Selanjutnya adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel merupakan sesepuh Wali Songo pengganti ayahnya, Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir sekitar tahun 1401 Masehi. Mengenai tanggal dan bulannya belum ada kepastian sumber sejarah. Nama kecil beliau adalah Raden Rahmat. Beliau adalah putra keturunan Raja Campa. Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban Wilwatikta Arya Teja. Dari hasil pernikahannya, beliau menurunkan 2 orang putra dan 2 orang putri. 2 orang putra tersebut adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sedangkan 2 orang putrinya adalah Nyai Ageng Maloka dan Dewi Sara. Raden Rahmat memiliki adik bernama Raden Santri dan seorang kemenakan bernama Raden Barere. Mereka bertiga diperintahkan oleh orang tuanya untuk menghadap Raja Majapahit. Mereka berangkat ke Majapahit dan tinggal di sana selama 1 tahun. Selanjutnya adalah Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim. Nama lain Sunan Bonang adalah Raden Makdum atau Maulana Makdum Ibrahim. Beliau lahir di Bonang, Tuban pada tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang merupakan putra sulung Sunan Ampel, hasil pernikahannya dengan Chandrawati alias Nyai Gede Manila. Sejak kecil beliau dididik di lingkungan keluarga dengan ketat, sehingga menjadi Wali Songo. Nama kecilnya Maulana Makdum yang diambil dari bahasa Indi. Ajaran Sunan Bonang terangkum dalam kitab yang terkenal yaitu Suluk Wijil, yang mengkisahkan si Wijil yang berguru pada Sunan Bonang. Selanjutnya adalah Sunan Derajat. Nama lain dari Sunan Derajat adalah Raden Kosim atau Syarifuddin. Beliau hidup pada zaman Majapahit sekitar tahun 1478 Masehi. Belum ada keterangan sejarah yang pasti mengenai kapan dan di mana Sunan Derajat dilahirkan. Namun, berdasarkan beberapa babat dan referensi, sejarah Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel hasil pernikahannya dengan Chandrawati alias Nyi Gede Manila. Dikisahkan bahwa sejak berusia muda, Sunan Derajat telah diperintahkan ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Semasa muda, beliau dikenal dengan Raden Kosim. Sebenarnya masih banyak lagi nama-nama lain dari beliau. Di antaranya adalah Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Mulia Pada, Raden Imam, Maulana Hashim, Syekh Masake, Pangeran Syarifuddin,
Pangeran Kadrajat, dan Masyaikh Munir. Selanjutnya adalah Sunan Giri. Nama lain Sunan Giri adalah Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri hidup sekitar tahun 1356 hingga 1426 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Ishak yang berasal dari Pasai, serta ibunya bernama Sekar Bandung. Nama kecil Sunan Giri adalah Jaka Samudra. Masa kecilnya diasuh oleh seorang janda kaya bernama Nyai Gede atau Nyai Samboja. Ketika dewasa, beliau berguru kepada Sunan Ampel dan diberi gelar Raden Paku. Sunan Giri mengikuti jejak ayahnya Syekh Awalul Islam atau Maulana Ishak menjadi seorang mubalik. Beliau bersama Sunan Bonang diperintahkan oleh Sunan Ampel pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Tetapi mereka singgah terlebih dahulu kepada Maulana Ishak untuk berguru padanya di Pasai. Selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Beliau ulama yang sakti dan cerdas. Nama kecilnya adalah Raden Sahid. Ia merupakan putra dari Tumenggung Wilwatikta, Adipati Tuban yang sudah menganut agama Islam. Namanya berubah menjadi Raden Sahur. Beliau menikah dengan Dewi Nawangurung dan hasil pernikahannya lahirlah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1430-an. Kisah masa muda Sunan Kalijaga sungguh sangat krusial. Dia adalah seorang buronan dan perampok. Terdapat dua versi mengenai cerita masa muda beliau. Yang pertama adalah Sunan Kalijaga merupakan pencuri dan perampok harta milik kerajaan dan orang-orang kaya yang pelit. Hasil dari rampokannya ia bagikan kepada rakyat jelata dan miskin yang terlantar. Versi kedua mengatakan bahwa Raden Sahid merupakan seorang perampok dan pembunuh yang jahat. Mengenai jalan hidupnya banyak terangkum dalam naskah-naskah kuno Jawa. Menurut sejarah, Raden Sahid diusir oleh keluarganya dari kerajaan karena ketahuan merampok. Setelah itu dia berkeliaran dan berkelana tanpa tujuan yang jelas, hingga kemudian menetap di hutan Jatiwangi sebagai seorang yang berandal dan suka merampok. Ajarannya yang terkenal disebut dengan Narima Ing Pandung, yang diuraikan dengan sikap rela, narima, teman, sabar, dan budi luhur. Cara dakwah Sunan Kalijaga mengandung perdebatan di kalangan para wali, karena Sunan Kalijaga mengakulturasikan adat dengan syariat Islam sehingga menimbulkan sedikit perbedaan pendapat. Meskipun demikian, semua wali tetap bersatu. Semua menyadari akan kondisi masyarakat saat itu. Di antara para wali yang satu aliran dengan Sunan Kalijaga adalah Sunan Bonang, Sunan Muria, dan Sunan Kudus. Sedangkan cara berdakwah yang sedikit puritan adalah Sunan Ampel dan Sunan Derajat. Selanjutnya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir sekitar abad 15 Masehi, bertepatan dengan abad 9 Hijriah. Ayahnya bernama Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipang Panolan, Blora. Sunan Kudus masih merupakan keturunan dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kakek Sunan Kudus adalah saudara Sunan Ampel. Ayahnya menikah dengan Nyai Syarifah yang merupakan cucu dari Sunan Ampel. Dari hasil perkawinannya lahirlah Ja'far Syadik atau Sunan Kudus. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Sunan Kudus masih mempunyai hubungan pertalian darah dengan Sunan Ampel. Meskipun bergelar Kudus, Sunan Kudus bukanlah berasal dari Kudus. Beliau datang dari Demak dan bertugas menyebarkan agama Islam di sana. Sunan Kudus juga memiliki nama lain yaitu Ja'far Asy-Syadik atau Jatiksu. Sunan Kudus merupakan sosok wali yang dihormati dan disegani oleh kawannya. Beliau terkenal dengan wali yang paling pemberani. Selain itu, di samping beliau memegang kekuasaan, juga memegang senapati dari kerajaan Islam Demak. Jabatan itu sesuai dengan kepribadian beliau yang disiplin, kuat, serta gagah dan berani. Beliau merupakan senapati yang banyak berkorban dalam mempertahankan kerajaan Islam Demak. Di Kudus, beliau mendirikan masjid yang bernama Menara Kudus. Masjid tersebut dijadikan sebagai pusat dakwah Sunan Kudus. Dalam mengajarkan agama Islam, Sunan Kudus mengikuti jejak Sunan Kalijaga, yaitu menggunakan tut uri handayani yang berarti Sunan Kudus tidak menggunakan cara-cara yang bersifat keras, melainkan mengarahkan masyarakat sedikit demi sedikit. Cara simpatik beliau dalam menyebarkan Islam membuat para penganut agama lain bersedia mendengarkan ceramah agama Islam darinya. Kebiasaan unik lainnya yang biasa Sunan Kudus laksanakan dalam berdakwah yaitu acara beduk dandang, yang merupakan kegiatan menunggu datangnya bulan suci Ramadan.
Kegiatan ini dilaksanakan di masjid dengan mengundang para jamaah masjid. Sunan Kudus terkenal juga dengan 1001 kesaktiannya. Selanjutnya adalah Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga, hasil pernikahannya dengan Dewi Sari, yang merupakan putra Maulana Ishak. Nama kecil beliau adalah Raden Umar Syahid, Raden Syahid atau Raden Perawatan. Istrinya bernama Dewi Sujina, kakak kandung Sunan Kudus. Putranya bernama Pangeran Santri. Jalur dakwah beliau meliputi lingkungan Gunung Muria. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan Sunan Muria. Daerah dakwah lainnya meliputi pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara Jawa. Belum ada tanggal yang pasti kapan beliau dilahirkan. Keterangan sejarah yang ada hanya berbentuk dongeng dan cerita rakyat yang perlu penelitian. Padepokan Sunan Muria terletak di Colo, lereng Gunung Muria, sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan seorang wali yang berasal dari Pasai. Beberapa sumber mengatakan bahwa nama lain Sunan Gunung Jati adalah Falatehan atau Fatahillah. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati berasal dari Persia dan Arab. Sampai sekarang belum ada catatan sejarah yang pasti mengenai kelahiran beliau. Dan berdasarkan beberapa babat dan sumber sejarah, beliau mempunyai banyak nama, diantaranya Muhammad Nuruddin, Syekh Amrullah, Sayyid Kamil, Bulkiyah, Syekh Maskurullah, Syekh Hidayatullah, Makdum Jati. Sejak kecil, Sunan Gunung Jati belajar ilmu agama dari orang tuanya di Pasai. Ketika datang ke Pulau Jawa, beliau berdakwah di daerah Jawa bagian barat. Berkat dakwahnya, banyak rakyat Jawa Barat yang memeluk agama Islam. Raden Tenggono pun menaruh simpati kepadanya sehingga Falatehan dinikahkan dengan adik Raden Trenggono. Dakwanya terus berlanjut. Raden Trenggono memerintahkan Falatehan untuk memimpin ekspedisi ke Banten dan Sunda Kelapa yang masyarakatnya masih beragama Hindu dan Buddha dan berada di bawah kekuasaan Pajajaran. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.